Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bab 3 tentang dinamika politik, subbab 3 pembebasan Irian Barat, yaitu lini masa pembebasan Irian Barat pada tahun 1950, hasil KMB yang ditangguhkan selama 1 tahun dan dicapai dalam suatu pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Selanjutnya, tahun 1957, pengubahan strategi dari diplomasi menjadi konfrontasi politik. Ini strategi perebutan Irian Barat. Yang ketiga, 1961, pengubahan strategi perebutan Irian Barat dari konfrontasi politik menjadi konfrontasi militer. Selanjutnya pada tahun 1962 diadakannya Perjanjian New York yang menghasilkan kesepakatan pada tahun 1963. Akhirnya Irian Barat kembali menjadi bagian Republik Indonesia. Langsung saja pada hasil KMB tahun 1950, Indonesia melakukan upaya sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan melalui Konferensi Uni di Jakarta dan Belanda yang dilakukan secara bergilir di Jakarta lalu di Belanda. Namun, upaya diplomasi ini gagal dan Indonesia mengajukan masalah ini ke PBB agar dibantu oleh PBB. Namun, masalah diplomasi yang Indonesia ajukan ke PBB ini tetap gagal di majelis PBB dan tidak menghasilkan hasil yang Indonesia harapkan, sehingga Indonesia menggunakan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya adalah diadakannya Konferensi Asia Afrika, sehingga Belanda mau berunding kembali, memaksa Belanda melunakkan sikapnya, sehingga Belanda terpaksa mau untuk merundingkan secara bilateral tentang Irian Barat ini. Selanjutnya adalah mulainya konfrontasi politik. Karena upaya diplomasi Indonesia belum bisa mengembalikan Irian Barat, maka pemerintah Indonesia mengambil jalur lain, yaitu misalnya dengan menasionalisasi semua perusahaan milik Belanda. Dengan kata lain, Indonesia mengambil seluruh izin perusahaan di Indonesia, milik Belanda di Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan Belanda tidak memiliki izin lagi di Indonesia. Begitu pula dengan kedutaan besarnya. Indonesia menutup kedutaan besar Belanda di Indonesia yang ada di Jakarta. Begitu pula dengan Belanda yang akhirnya juga menutup kedutaan Indonesia di Belanda yang ada di Den Haag, Belanda. Kemudian dan puncaknya adalah Indonesia memutuskan hubungan diplomatis dengan Belanda itu tadi, sampai akhirnya Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 30 September 1960 tentang habisnya kesabaran Indonesia. Salah satu isinya yaitu di pidato Bung Karno tersebut adalah habisnya kesabaran, sehingga dalam hal ini Indonesia harus mengambil langkah konfrontasi militer. Pada pidato tersebut mendorong PBB mulai membahas kasus Irian Barat kembali, sampai akhirnya diputuskan agar Belanda menyerahkan Irian Barat dalam waktu 2 tahun. Indonesia menerima tawaran tersebut, namun Belanda malah ingin membentuk negara Papua terlebih dahulu. Presiden Soekarno menanggapinya dengan upaya konfrontasi politik. Nah guys, setelah sebelumnya Indonesia menggunakan jalur-jalur diplomatik atau melalui perundingan, ternyata upaya tersebut masih saja gagal untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mengambil jalur yang lain, yaitu jalur konfrontasi militer. Pada saat itu, Indonesia meminta bantuan alat militer dari luar negeri. Ternyata di satu sisi yang lain, Belanda menyadari bahwa Irian Barat tidak bisa diserahkan kepada Indonesia dengan damai, karena Indonesia menempuh jalur militer. Maka dari itu, Belanda melakukan protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi dan
Belanda semakin memperkuat kedudukannya di Irian Barat. Nah, jadi upaya awal pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat melalui jalur konfrontasi militer ditandai dengan dikeluarkannya Tri Komando Rakyat atau yang biasa kita sebut dengan Trikora. Trikora tersebut berisi 3 buah komando yang berisi tentang yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kemudian yang kedua adalah kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga adalah bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, sejak dikeluarkannya Trikora ini, maka dimulailah langkah-langkah secara ofensif untuk melawan Belanda secara militer. Jadi, di sini letak perbedaannya. Setelah sebelumnya Indonesia menggunakan jalur berupa jalur perundingan, maka mulai dikeluarkannya Trikora ini, Indonesia menggunakan jalur berupa jalur ofensif, yaitu secara militer. Untuk membebaskan Irian Barat dari genggaman Belanda, Indonesia membentuk suatu komando khusus yang disebut dengan Komando Mandala. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala pembebasan Irian Barat. Tapi apa ya kira-kira perannya? Jadi peran Komando Mandala dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama tahap infiltrasi, yang kedua adalah tahap eksploitasi, dan yang ketiga adalah tahap konsolidasi. Tahap infiltrasi merupakan tahap di mana pasukan TNI dimasukkan ke dalam wilayah Irian Barat secara diam-diam dan tersembunyi untuk menguasai wilayah tersebut. Tahap ini dilakukan hingga akhir tahun 1962. Yang kedua adalah tahap eksploitasi, yaitu tahap serangan terbuka terhadap pos-pos pertahanan Belanda di Irian Barat. Tahap ini dilakukan hingga akhir tahun 1963. Dan yang ketiga adalah tahap konsolidasi, yaitu tahap menegakkan kedaulatan NKRI di wilayah Irian Barat. Dan tahap ini dilakukan sejak awal tahun 1964. Nah, sebagai informasi kalian, ternyata sebelum pasukan Komando Mandala melakukan infiltrasi ke wilayah Irian Barat, ternyata ada unsur militer lain dari Kesatuan Motor Torpedo Boat atau MTB yang telah melakukan infiltrasi terlebih dahulu ke wilayah Irian Barat. Namun upaya tersebut ternyata diketahui oleh Belanda sehingga terjadilah sebuah pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru antara Indonesia dengan Belanda yang mengakibatkan kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak sehingga kapal tersebut terbakar dan tenggelam. Nah, setelah kejadian ini, Belanda malah menganggap enteng Indonesia dan mereka menganggap bahwa Indonesia tidak akan dapat melakukan infiltrasi ke wilayah Irian Barat. Namun ternyata pasukan Indonesia berhasil dong menduduki kota Teminabuan. Selanjutnya adalah Perjanjian New York. Dalam upaya pengembalian Irian Barat ke NKRI tidak hanya dengan militer saja, namun dengan diplomasi juga masih tetap dilakukan. Seperti yang dilakukan yaitu dengan perundingan yang disebut dengan Perjanjian New York. Isi dari Perjanjian New York yang pertama adalah kekuasaan Irian Barat diserahkan pada Junta atau yang disebut dengan organisasi pembentukan PBB yang bertugas mengurus penyerahan wilayah Irian Barat. Yang kedua, isi perjanjiannya adalah akan dilaksanakan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969. Wilayah Irian Barat kembali ke NKRI. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat kembali ke NKRI dengan menunjukkan pengibaran bendera Junta di Irian Barat. Selanjutnya, 6 tahun kemudian, pada masa Presiden Soeharto, dilaksanakan PPRA. Dan hasil dari PPRA menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Irian Barat menginginkan tetap bergabung dengan Indonesia. Hasil PPRA disahkan oleh PBB pada 19 September 1969. Nah guys, untuk menguji pemahaman kalian, coba deh kalian kerjakan soal-soal berikut ini.
Yang pertama, upaya pembebasan Irian Barat ditempuh pemerintah melalui dua jalur, yaitu melalui jalur diplomasi dan aksi militer. Cara militer pemerintah lakukan dengan membentuk, apakah yang pertama A. Dwi Komando Rakyat, atau yang B. Tri Komando Rakyat, atau yang C. Komando Siaga, ataukah yang D. Densus 88? Yang mana ya jawabannya? Tentu saja jawabannya yang B ya, Tri Komando Rakyat, atau yang biasa kita sebut dengan Trikora. Soal berikutnya. Perjuangan militer dan upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam rangka pembebasan Irian Barat menghasilkan apakah yang A. Perjanjian Manila, atau yang B. Perjanjian Bangkok, atau yang C. New York Decree, atau yang D. Perjanjian New York. Nah, yang mana nih? Nah, tentu saja jawabannya yang D ya. Nah, gimana nih? Apakah kalian berhasil menjawab semua pertanyaan? Jika kalian masih ada salah, saya sarankan untuk menonton video ini lagi ya. Namun, jika kalian sudah benar semua, berarti selamat, Anda semua telah paham. Oke, sekian dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.